Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam apa ini ya? Malam Selasa apa malam Rabu ini? Malam Rabu. Salam sejahtera buat semuanya juga. Hari ini sedikit bercerita ya tentang lingkungan hidup. Selamat datang, ini siapa yang baru saja bergabung? Ada Alina. Sedikit bercerita ya tentang lingkungan hidup. Kebetulan kegiatan saya sebagai kegiatan hiburan itu adalah ada di kegiatan lingkungan hidup ya. Kalau lingkungan hidup itu sebenarnya banyak, cuman saya lebih berkonsentrasi bersama masyarakat pelestari hutan Blitar. Terus kemudian selain itu ada teman-teman penggiat lingkungan yang lain, ada sahabat alam, ada YKCA, ada sahabat menanam, dan masih banyak lagi. Kita punya peran masing-masing lah. Ada yang menyediakan tanaman, ada yang menyediakan bibit, ada yang membantu tenaga, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan hidup di wilayah hutan itu ada yang namanya kawasan lindung. Kawasan lindung ini sebenarnya sangat penting ya. Ini berbeda dengan area yang bisa ditebang di area produksi, yang bisa dikelola dengan maksimal di area produksi. Cuman yang membedakan di kawasan lindung ini adalah area yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus. Kawasan lindung itu macam-macam, mulai dari apa itu namanya, ada yang sempadan pantai, kemudian sempadan sungai, terus ada yang juga di apa itu namanya, sekitar danau dan waduk, dan yang paling penting adalah di sekitar mata air. Cuman ini sedikit bercerita tentang kawasan lindung yang ada di wilayah hutan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar yang sebelah selatan. Mohon maaf, ini banyak yang salah kaprah ya. Jadi salah kaprah ini di kawasan lindung pun itu digarap juga. Terus kemudian pohon-pohon tegaan itu mohon maaf sangat jauh berkurang. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya mengakibatkan erosi. Kenapa sih
hal-hal seperti itu penting untuk diperhatikan. Saya sebenarnya salah satu korban. Jadi saya itu salah satu korban banjir tahunan yang selalu melintas di desa kami ketika musim penghujan turun. Dan yang ironis lagi, banjir tahunan itu selalu bercampur dengan lumpur. Ini yang gak enak. Jadi ketika hujan turun kemudian banjir di desa kami, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, itu kalau sudah banjir, walaupun banjirnya tidak lama, tapi itu membawa pasir dan lumpur. Ini yang kadangkala tidak begitu oke gitu ya. Jadi setelah banjir kami pasti bersih-bersih. Kalau yang dulu tahun 2004 di kawasan Sutojayan, itu yang paling parahnya waktu itu sampai tinggi sekali ya, bisa hampir menenggelamkan rumah ya waktu itu, karena mencapai ada yang di atas pintu, kemudian ada yang sampai atap rumahnya kelihatan sedikit. Waktu itu hujannya memang terus menerus saat itu ya. Nah, saat ini kemarin di rumah saya itu kebetulan juga banjir. Jadi banjir pun itu juga akhirnya membawa lumpur. Nah, inilah yang sangat penting ketika kita berbicara tentang kawasan lindung. Kawasan lindung itu ketika tidak dikerjakan dengan dicangkul, kemudian tidak dikerjakan dengan didatangkan alat berat, itu mungkin masih tidak terlalu rusak gitu ya. Cuman yang jadi masalah ketika kawasan lindung itu tidak dikelola dengan baik. Yang paling penting sebenarnya ketika berbicara tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup, itu kewajiban seluruh rakyat Indonesia itu untuk membuat lingkungan hidup itu menjadi lebih baik. Itu kewajiban semua rakyat Indonesia. Dan satu yang paling enaknya lagi, yang paling enaknya itu mereka para pejuang lingkungan itu tidak bisa dituntut dalam bentuk pidana maupun perdata. Tapi pada saat berjuang melawan perusakan lingkungan loh ya, nanti kegiatannya di luar itu ya tetap bisa saja. Yang paling utama adalah bahwa peran serta masyarakat itu setidaknya sangat enak ya. Oh ya, tadi lupa ya. Tadi di Undang-Undang Nomor 32, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi yang saya sampaikan tadi itu dijelaskan di pasal 66. Lengkapnya seperti ini. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Nah, itu enak sekali tuh. Makanya penggiat lingkungan itu sudah punya senjata duluan. Jadi mau masuk ke area hutan, ketika itu tujuannya adalah untuk memperbaiki lingkungan, itu tidak bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Nah, ini yang sangat baik ya. Jadi negara itu benar-benar melindungi para pejuangnya. Nah, itu diatur di dalam undang-undang. Cuman fakta di lapangan memang sangat banyak benturan, karena di lapangan itu banyak mereka yang punya kepentingan. Nah, ada yang bilang ini urusan perut lah, ini mungkin untuk peningkatan ekonomi lah. Namun walaupun itu urusan perut dan
peningkatan ekonomi, mohon maaf, tidak boleh mengkorbankan masyarakat yang lain. Kasihan kalau masyarakat yang lainnya menjadi korban. Kenapa? Nanti yang ada di atas, misalkan di kawasan lindung ini yang saya sampaikan, yang ada di kawasan Blitar, yang ada di selatan Sungai Berantas ya. Jadi kawasan lindung itu yang di kanan kirinya sungai, di hutan itu 50 meter kanan kiri sungai itu adalah kawasan lindung. Nah, ini tegakannya harus ada. Jadi pohon-pohonnya itu tidak boleh ditebang. Fungsinya apa? Agar ketika nanti hujan, das gitu, jadi hujan itu tidak langsung menghantam ke tanah dan tidak menimbulkan erosi. Berbeda dengan kawasan produksi. Kemudian yang paling utama adalah peran serta masyarakat ya. Jadi peran serta masyarakat itu sangat didukung oleh peraturan perundangan. Jadi hampir setiap peraturan perundang-undangan itu selalu menyebutkan tentang peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat ini adalah sebuah penghormatan oleh negara yang diberikan kepada rakyat Indonesia atau masyarakat itu sebagai pemegang kedaulatan negara ini. Jadi lebih enaknya lagi bisa dibilang, oh ini loh, kedaulatan rakyat itu kita tuangkan juga di dalam undang-undang. Jadi masyarakat di dalam konteks lingkungan hidup ini perannya sangat penting, dan ini wajib, bukan cuman boleh, wajib. Cuman mohon maaf, negara kita itu negara hukum, tapi masyarakatnya masih sangat banyak yang tidak melek hukum. Jadi ketika negara kita negara hukum, masyarakatnya sangat minim pengetahuan tentang hukum. Ini karena ada masyarakat yang cuek, ada yang masyarakat yang sibuk dengan sendirinya dengan kegiatannya, kemudian ada masyarakat yang memang acuh tak acuh, kemudian ada masyarakat yang tidak peduli dan lain sebagainya lah. Karena masyarakat Indonesia itu memang macam-macam. Kemudian untuk masyarakat itu memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini di dalam pasal 70 di Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya. Jadi seluas-luasnya ya. Tapi seluas-luasnya ini tidak boleh berbenturan dengan hukum. Nanti seluas-luasnya misalkan main apa itu kekerasan, itu tidak boleh. Nah, dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi itu peran serta masyarakat ini dapat berupa pengawasan sosial. Nah, ini pengawasan sosial ini berbagai macam. Jadi mengawasi, oh ini tidak betul, bapak-bapak, ibu-ibu yang menggarap lahan ini tidak diizinkan, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Terus kemudian pemberian saran, pendapat, usul, keberatan ataupun pengaduan. Nah, jadi memberikan saran, usul, keberatan atau pengaduan. Misalkan woh, ini ada di puncak bukit yang begitu indah, akan dibangun sebuah tempat pembuangan akhir. Jadi sampah-sampah itu ditaruh di puncak gunung gitu. Nah, atau di puncak bukit. Ini yang akan menjadi sangat merepotkan, karena ini nanti ketika ada hujan, ada apapun yang berkaitan dengan kendala force majeure-nya, misalkan tanah longsor dan lain sebagainya, ini yang jadi korban langsung ke bawah. Walaupun itu hanya kecil, itu akan menimbulkan dampak. Nah, untuk
lingkungan hidup itu memang wajib dikelola berkelanjutan. Jadi memang agar menjadi lebih baik untuk generasi mendatang. Kemudian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan. Jadi pengaduan itu bisa disampaikan ke beberapa instansi ya. Jadi kalau memang berpotensi pidana bisa ke kepolisian atau kejaksaan atau ke Gakum, penegakan hukum lingkungan hidup. Kalau yang di Jawa Timur ini ada di Jabal Nusra ya, gitu. Nah terus kemudian penyampaian informasi dan atau laporan. Nah ini yang membedakan sedikit, ada menyampaikan informasi dan atau laporan. Ini kalau terjadi tindak pidana itu bisa menyampaikan laporan, kalau ada kendala itu bisa menyampaikan pengaduan. Terus kemudian peran serta masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ketika ada teman-teman penggiat lingkungan, kadang-kadang ada itu yang bertanya itu, wong neng alas-alas dijarni tukul dewi wae kok tetap menanam dan lain sebagainya. Jadi hal semacam itu yang perlu kita dukung, karena sangat jarang ya masyarakat yang punya waktu, kesempatan, terus kemudian punya kemauan itu untuk berperan serta dalam melestarikan alam dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Itu kalau di prosentase memang sedikit sekali ya dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Yaitu tadi, seperti awal tadi saya sampaikan, masyarakat itu banyak kegiatan, dan yang punya kesempatan itu biasanya mereka-mereka yang memang sudah punya panggilan hati. Ketika sudah punya panggilan hati, oh saya harus menanam, karena itu nanti kalau tidak ditanami korbannya adalah anak cucu kita. Itu sudah panggilan hati mereka. Tidak sesulit yang dibayangkan sih sebenarnya. Kalau menanam itu gampang banget, yang repot merawatnya. Yang repot merawatnya. Makanya untuk mengurangi kerepotan biasanya menanamnya itu di awal-awal musim hujan. Jadi tidak begitu ini ya, tidak begitu menyiram. Karena kalau yang kebetulan di hutan-hutan yang area kering itu mau tidak mau pasti menyiram. Nah, seperti yang dilakukan oleh MPHB itu Masyarakat Pelestari Hutan Blitar. Ini kalau pas kebetulan musim kemarau, mereka juga menyiram. Jadi menyiram, berangkat ke hutan. Kebetulan yang kita tanami itu di kanan kiri sungai. Jadi di kanan kiri sungai. Nah, akhirnya itu yang paling mudah untuk disiram. Karena air ada, tapi kalau pas kebetulan air nggak ada ya bawa air sendiri, gitu. Terus kemudian ada yang bertanya kemarin itu ke saya, Mas, apa benar sih yang di sungai-sungai, di anak sungai, yang di hutan itu, di sempadan sungainya itu yang betul 25 meter atau 50 meter? Nah, yang betul itu adalah 50 meter. Jadi 50 meter itu dihitung dari bibir sungai. Dari bibir sungai itu yang sebelah kanannya 50 meter, kemudian sebelah kirinya 50 meter. Nah, fungsi kawasan lindung yang ada di hutan ini itu untuk menjaga agar air ini tetap tersedia gitu. Nah, kalau yang setelah di kawasan hutan ini sebelum sungai, ini di ujungnya itu ada sumber mata air. Nah, kalau sumber mata air ini berbeda lagi. Sumber mata air itu ini satu titik. Jadi ini satu titik. Nah, dari titik ini, dari jari-jarinya itu ditarik dulu 200 meter. 200 meter ini nanti ditarik melingkar seperti ini. Jadi ini jari-jarinya 200 meter semuanya. Itu adalah kawasan lindung.
Dan ini wajib tanami tanaman tegaan. Yang paling bagus lagi ketika ditanami tanaman tegaan yang mampu menahan air. Contohnya seperti aren, terus kemudian seperti ficus, terus kemudian seperti apalagi ya, saman dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat menjaga mata air yang ada di area tersebut. Terus kemudian kawasan lindung ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Di kawasan lindung itu tempat habitat hewan-hewan itu ada, terus kemudian tempat mata air itu mengalir, terus kemudian di ujungnya, di hulunya, jadi berakit-rakit ke hulu. Kalau di sungai berakit-rakit ke hulu, tapi kalau di anak sungai yang ada di hutan itu tidak bisa berakit-rakit. Jadi di hulunya itu mata airnya harus dijaga. Bagaimana kalau ada yang melarangnya? Nah, ini yang jadi masalah. Ini sudah area saya, ini saya larang kalian untuk menanami. Ini saya mau tanami semuanya dengan tanaman rumput misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ada tanaman-tanaman tegaan. Ya, anggap saja per titiknya itu jaraknya 5-10 meter lah. Jadi kalau yang kawasan lindung kaitannya dengan sumber mata air itu setidaknya kurang lebih 1/4 hektar ya. Jadi 1/4 hektar itu adalah area yang benar-benar dijaga. Nah, di situ tempat habitat alam itu tumbuh kembang di situ, mulai burung, terus kemudian hewan-hewan yang garangan. Nah, itu juga ada di situ. Dan masih banyak lagi lah hewan-hewan di hutan. Ketika kawasan lindung ini sudah sangat tertata, ini sangat menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di sekitarnya ya. Jadi misalkan di kawasan lindung itu ditanami buah-buahan. Nah, buah-buahannya ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan ditanami dengan tanaman buah-buahan yang kurang bisa dimanfaatkan masyarakat, setidaknya hewan-hewan yang ada di kawasan lindung situ akan mendapatkan makanan. Jadi hewan-hewan yang misalkan ada monyet itu tidak sampai turun ke desa-desa, tidak sampai turun ke pemukiman. Seperti itu ya. Jadi lebih enaknya lagi kita wajib menjaga kawasan lindung. Di wilayah Kabupaten Blitar ini hutan yang ada di Kabupaten Blitar itu dikelola oleh perhutani. Jadi perhutani KPH Blitar. Ini mulai dari mana itu? Malang yang sisi barat, terus kemudian dari Blitar sampai ke Tulungagung ya. Jadi Tulungagung pun itu sisi yang ini, terus kemudian batasnya utara itu berbatasan dengan KPH Kediri. Nah, kemarin saya sempat ketemu siapa itu ya, Pak Sigit namanya, itu mantrinya Kediri sana. Ketika kemarin kami penanaman di hutan Bambingan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, itu yang arah ke wisata Gunung Kelut itu. Di sana pohon-pohonnya masih sangat rimbun. Jadi sangat berbeda jauh ketika saya melihat hutan yang ada di Blitar wilayah selatan dan area yang ada di bawahnya Gunung Kelut. Itu sangat jauh berbeda. Kalau yang hutan di wilayah selatan, mohon maaf, kawasan lindungnya banyak yang rusak ya. Terus masih kurang ketegasan dari aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan terhadap rusaknya
kawasan lindung itu. Terus kemudian peran serta masyarakat itu dilakukan tadi untuk yaitu yang satu ya, kemudian meningkatkan kemandirian pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Nah itu tadi, jadi yang saya sampaikan bisa banyak menumbuhkan ekonomi kecil ya. Selain ekonomi kecil ini, kalau manfaatnya banyak sekali, mulai dari habitat yang ada di lingkungan situ, terus kemudian untuk ekonomi bagi masyarakatnya. Terus menumbuh kembangkan kemampuan dan peloporan masyarakat. Nah ini, jadi ketika masyarakat itu mempelopori perbaikan lingkungan hidup, itu akan memanggil generasi-generasi yang selanjutnya. Oh ternyata lingkungan hidup itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Mohon maaf, alam itu ketika dibiarkan saja, itu akan tumbuh dengan indah. Tapi ketika manusia dibiarkan saja, dicuekin saja, kelaparan gitu. Jadi dia kelaparan mau tidak mau mati. Jadi sederhananya kalau dibatasi satu garis gitu, seret, ini alam dibiarkan dan ini manusia yang dibiarkan. Nanti yang akan tumbuh berkembang itu alam yang dibiarkan. Mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri. Sedangkan manusia itu sangat tergantung dengan alam. Jadi itulah makanya di dalam Undang-Undang 32, terus kemudian di konsep-konsep lingkungan hidup yang ada di Indonesia, di peraturan perundangannya, itu adalah kelestarian berkelanjutan. Jadi untuk anak cucu kita. Jadi bukan untuk sesaat saja. Jadi untuk anak cucu kita sampai nanti gitu. Makanya dulu di uang rupiah yang 100 rupiah itu ada kan, itu kelestarian lingkungan itu untuk kesejahteraan kita. Terus kemudian peran serta masyarakat tadi itu menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Jadi contohnya ketika di hutan itu tiba-tiba ada api mulai menyala gitu ya. Jadi ketika ada api yang mulai menyala, masyarakat segera tanggap, berbondong-bondong untuk berupaya mematikan api tersebut. Nanti dimatikan secara manual. Terus kemudian kalau manual yang pakai digebyoi itu ya. Jadi itu, terus kalau memang sudah mulai membesar lagi, bisa bekerja sama dengan pemadam kebakaran. Panggillah, telepon pemadam kebakaran untuk turut serta menjaga lingkungan. Dulu pernah saya kebetulan saya. Jadi waktu saya lewat di baratnya Gunung Betet ya, itu masuknya ke area Kademangan itu ya. Iya Kademangan tuh kalau tidak salah itu kecamatannya. Di situ kebetulan saya lewat, itu pas kebetulan ada pohon sengon buto itu yang sangat besar, itu terbakar. Kebetulan waktu itu masih ada satu orang, terus kemudian datang saya, terus karena apinya sudah besar, maka saya segera menghubungi teman-teman berhutani, terus kemudian teman-teman berhutani ini itu dengan sigap mereka menghubungi pemadam kebakaran. Akhirnya waktu itu pemadam kebakaran itu datang, nah akhirnya dipadamkan. Itu sangat bahaya karena kebetulan ada di tepi jalan. Kalau ada di tepi jalan itu kalau kebakaran, terus kemudian mohon maaf, kalau sampai tumbang ke jalan, itu kalau menimpa manusia, menimpa pengendara jalan atau mobil, itu kan mohon maaf sangat berbahaya gitu ya, bisa menimbulkan korban jiwa. Itu tadi jadi yang peran serta masyarakat. Selain itu peran serta masyarakat ini bisa mengembangkan dan menjaga budaya.
dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kearifan lokal, biasanya masyarakat lokal itu tanamannya berbeda-beda ya. Mungkin yang di Papua, makannya pokoknya ubi. Terus kalau di Jawa makan pokoknya nasi. Nah, dari hutan ini sebenarnya banyak komoditi yang bisa memicu perekonomian kreatif masyarakat. Ini yang sangat penting. Ketika hutan kita itu habitatnya begitu banyak, terus kemudian tumbuh-tumbuhannya begitu beragam, ini sangat membuat ekonomi masyarakat sekitar itu sangat bagus. Ada UMKM-nya yang bisa berkembang, terus kemudian ada generasi-generasi muda yang bisa, anggap saja, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Bahkan apabila memang perlu, dengan keberagaman hayati yang ada, itu bisa dijadikan sebagai area wisata edukasi dan lain sebagainya. Kembali ke apa itu tadi? Kawasan perlindungan tadi ya. Jadi kawasan perlindungan tadi itu selain sempadan pantai, sempadan sungai, kemudian kawasan sekitar danau atau waduk, terus kemudian kawasan sekitar mata air. Ada juga kawasan suaka alam dan cagar budaya. Kalau ini sudah nggak bisa diusik, nggak bisa diapa-apain ini. Nah, kawasan suaka alam atau cagar budaya ini memang dibagi menjadi 3, dari kawasan suaka alam, terus kemudian suaka alam laut dan perairan lainnya, ada pantai berhutan bakau, taman nasional dan lain sebagainya. Kalau kawasan suaka alam ini sudah tidak bisa diusik sama sekali. Ini kalau yang masih kawasan perlindungan itu masih bisa masyarakat memanfaatkan hasilnya ya. Jadi memanfaatkan hasilnya tanpa merusak. Jadi misalkan ada buah-buahan, ngambil buah-buahan masih boleh. Tapi kalau yang sudah di suaka alam ini sangat ketat. Itu tadi ya. Jadi, ini ternyata banyak sekali yang sudah bergabung ini tadi. Yang sudah bergabung ini siapa saja ini tadi ya? Ada Mas Mamat Muji. Wah, ini orang perhutani nih yang nonton nih. Mas Gaguk. Terus kemudian ada Kuda Hitam. Dan masih banyak lagi ya ini ya, sepertinya. Nah, jadi itu tadi ya tentang kawasan lindung itu memang sangat penting. Dan ini yang paling utama, kebetulan karena kawasan hutan yang ada di Blitar itu yang bertanggung jawab adalah pengelolanya itu perhutani. Nah, perhutani itu memang lebih wajib lagi ya. Masyarakat juga wajib. Perhutani ini harus lebih memperhatikan tentang kawasan lindung. Khususnya yang paling utama kalau di Blitar Selatan itu yang di hutan itu yang sepadan sungai 50 meter kanan kiri itu, terus kemudian sama mata air. Mata air ini nanti dari titik mata air itu pada diameter 400 ini wajib ditanami tanaman tegaan yang bisa digunakan sebagai tanaman yang bisa melindungi mata air. Seperti yang ada di Oro-Oro Masjid itu. Yang ada di Oro-Oro Masjid itu yang di atasnya kepek itu ya kalau tidak salah, itu sumbernya sangat besar dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Cuman sekitar 2 tahun yang lalu itu ketika masih administraturnya Pak Teguh Jatiwaluyo, itu kami bersama-sama mulai menanam di situ. Jadi selain menanam di situ, kami berupaya untuk menjaga sumber mata air tersebut.
Nah, berikutnya dari Pak Teguh Jatiwaluyo itu kembali lanjut ke Pak Muklisin, administraturnya Pak Muklisin. Kebetulan waktu itu kami pernah sempat ngopi bareng, jadi ngopi bareng itu bersama masyarakat pelestari hutan, terus kemudian sama penggiat lingkungan lainnya dari Sahabat Alam, terus kemudian ada teman-teman dari penggiat-penggiat yang lain ya waktu itu ya. Jadi saat itu langsung saya sampaikan ke Pak Muklisin bahwa Pak, ini kalau bisa langsung dibersihkan saja yang diameter 200, kok diameter 200, jari-jari 200 berarti diameter 400 ini langsung tanami tegaan semuanya gitu. Terus kemudian waktu itu Pak Muklisin, oh iya Mas, siap, itu bagus sekali, kami akan segera berupaya untuk mewujudkan itu. Nah, kemarin kalau yang ini Pak Muklisin barusan pindah ya, Pak Muklisin itu barusan pindah ke Banyuwangi. Nah, digantikan dengan administratur yang baru, namanya Pak Andi. Cuman kami belum ketemu sama sekali sama beliaunya karena kesibukan kami ya, jadi kami belum bertemu dengan Pak Andi yang administratur KPH Perhutani Blitar yang baru. Nanti semoga ini yang selama ini yang paling gercep ini Pak Muklisin. Jadi Pak Muklisin ini ketika ada potensi-potensi yang bisa merusak lingkungan hidup, ini Pak Muklisin ini langsung gerak cepat, des gitu. Oke, langsung gitu. Jadi waktu itu ketika saya bertemu dengan Pak Muklisin itu, mohon maaf Pak, tolong kawasan perlindungan setempat ini diutamakan. Sudah, ini langsung sosialisasi terkait dengan kawasan perlindungan setempat. Terus kemudian bahkan kemarin di Jemblong itu sempat juga kami bersama LMDH itu mulai menata ini ya, di kanan kiri sungai yang 50 meter itu, karena kebetulan itu ada tanaman tebu, jadi tanaman tebunya itu mulai dikurangi. Jadi mereka juga sangat paham bahwa nanti manfaatnya buat mereka sendiri juga. Nah, terus kemudian mereka juga langsung membantu. Saya sampai diajak ke sana, ke Kali Tengah. Jadi di Kali Tengah di wilayahnya Perhutani juga masih itu. Jadi di sana itu ditanami buah-buahan yang sudah besar-besar. Terus kemudian yang ada di atasnya di atasnya Lodoyo, di atasnya Gundang Legi, itu juga ada kawasan lindung yang ditanami dengan mangga. Itu bagus juga semuanya. Nah, ini loh, jadi pentingnya masyarakat ketika sedikit banyak berperan serta dalam perlindungan pengawasan sosial terhadap kawasan perlindungan setempat, itu akan sangat banyak manfaatnya. Terus kemudian akan sangat banyak bisa menimbulkan peningkatan ekonomi, terus kemudian pelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk kita sendiri dan untuk seluruh generasi yang mendatang. Dari berbagai macam hal yang ada di Kabupaten Blitar, kalau yang urusan lingkungan hidup ini menurut saya pribadi ya, ini sangat penting sekali ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar, Perhutani, kemudian aparat penegak hukum. Itu kalau perlu Ibu Siti Nurbaya itu suruh dulan-dulan ke Kabupaten Blitar. Nanti biar saya ajak jalan-jalan ke Blitar wilayah selatan. Jadi nanti, oh, kawasan perlindungan setempatnya seperti ini loh kondisinya. Jadi hal semacam itu sangat penting untuk
diperhatikan. Kalau yang saya punya teman perhutani ya, jadi teman perhutani yang paling hebat itu, semuanya hebat, cuman yang paling deket dan paling hebat itu ada salah satu mantri, itu di mantri Jemblong itu. Mantri Jemblong itu udah kalau gerak itu udah cepat juga dia. Terus kemudian dari perlindungan setempat tadi, peran serta masyarakat itu sangat utama ya. Jadi tidak hanya abal-abal. Jadi masyarakat ini memang benar-benar dibangun untuk membuat negara kita agar alamnya itu menjadi jauh lebih baik. Contohnya, masyarakat itu boleh meminta informasi apapun terkait dengan lingkungan hidup. Bahkan sampai ke AMDAL itu saja. AMDAL itu memang wajib ya. Kalau mau ada, anggap saja pembongkaran area hutan itu AMDALnya itu memang wajib. Itu masyarakat boleh meminta AMDALnya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu, kalau tidak salah pasal 65 itu. Itu diatur di situ. Jadi akan sangat lebih mudah ketika masyarakat turut berperan serta membantu perhutani, membantu pemerintah daerah, kemudian membantu aparat penegak hukum untuk menjadikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita itu lestari, berkelanjutan. Itu sedikit cerita dari saya hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf, kalau ada lebihnya ya tidak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Nanti kalau pengen diskusi, monggo lah, bisa. Kalau kebetulan bisa bertemu darat. Kalau belum bisa bertemu darat ya mungkin bisa lewat chat dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih telah bergabung dengan live saya hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.